Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Nadil. Nah, dalam video kali ini Nadil akan membahas seputar mata kuliah riset aksi. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, atau ada beberapa yang tahu mengenai riset aksi. Nah, dalam video kali ini Nadil akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal mata kuliah riset aksi. Nah, sebenarnya video kali ini pun dibuat untuk ujian tengah semester mata kuliah riset aksi dan akan di-upload di YouTube channel kelas. Nah, tapi Nadil akan upload juga di channel YouTube Nadil karena supaya siapa tahu aja gitu ada yang butuh gitu ilmu ya buat yang membutuhkan seperti itu. Nah, oke, langsung aja teknisnya nanti Nadil akan menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh tim belakang layar. Nah, nanti Nadil akan jawab dengan jawaban yang sudah Nadil rangkum di kertas ini. Gitu, yuk langsung aja kita simak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya, nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Riset aksi, B. Fasilitator, C. Partisipan, dan D. Lobby dan negosiasi. Silakan. Nah, yang pertama riset aksi. Riset aksi ini learning by doing. Apa itu? Yaitu riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, riset aksi ini ditujukan memberikan kontribusi praktis, yaitu penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang ilmu sosial dan perubahan sosial lainnya. Seperti itu. Yang B, fasilitator. Apa itu fasilitator, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman banyak ya yang mendengar fasilitator itu sebagai pendamping atau yang memberikan fasilitas gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Nah, fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat. Lebih jauh itu, fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Jadi intinya fasilitator itu harus jadi pendengar yang baik, itu jadi narasumber dan pendengar yang baik. Nah, yang ketiga, partisipan adalah orang yang ikut serta atau berperan dalam suatu kegiatan. Nah, disebut partisipan juga disebut juga sebagai pengambilan bagian atau keterlibatan orang masyarakat dengan cara memberikan dukungan, baik itu tenaga, pikiran, maupun materi. Nah, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Dan yang terakhir ada lobby dan negosiasi. Apa sih lobby itu? Lobby itu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobby. Nah, lobby juga merupakan bagian dari negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses negosiasi. Nah, kemudian apa sih negosiasi itu? Nah, negosiasi itu ialah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, lalu kemudian bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, negosiasi ini bersifat resmi, teman-teman, dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan prosesnya. Jadi nggak gimana kita gitu ya. Jadi harus gimana dua orang gitu. Sedangkan lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Nah, lanjut ya ke nomor 2. Di sini pertanyaannya, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena penelitian dalam riset aksi ini
harus meletakkan orang lain atau masyarakat ini sebagai partisipan atau subjek aktif dalam proses penelitian, bukan sebagai objek pasif yang diteliti atau dimintai informasi. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya dimintai informasi saja gitu ya, bukan sebagai objek pasif, tapi harus meletakkan masyarakat itu sebagai objek aktif dan partisipan, subjek aktif, sorry. Nah, karena pula sebagaimana kita ketahui paradigma belajar riset aksi itu adalah learn to know, learn to be, learn to do, dan learn to live. Keberadaan kita sebagai peneliti atau subjek dan juga fasilitator yang dalam perkembangan riset aksi ini secara bertahap terus berkurang. Jadi maksudnya semakin kita melaksanakan siklus program yang lain, semakin tugas kita tuh berkurang, jadi masyarakat gitu yang mengambil bagian. Nah gitu, karena masyarakat harus menempati posisi penting, yaitu sebagai subjek analisis dan narasumber utama. Sebagaimana kita saat belajar sosial ketika riset aksi ada 3, yaitu masyarakat belajar, memasyarakatkan belajar, membelajarkan masyarakat, dan belajar bersama masyarakat. Seperti itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3. Jelaskan tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sebagian udah tahu siklus riset aksi Sisdamas. Nah, seperti ini nih kurang lebih siklus riset aksi Sisdamas itu. Nah, yang pertama ada soswal, RW dan Repso. Apa sih soswal, RW dan Repso itu? Nah, soswal itu adalah sosialisasi awal, RW adalah rembuk warga, dan Repso adalah refleksi sosial. Nah, yang kedua ada Peso dan Orgamas. Apa itu Peso? Peso itu pemetaan sosial, dan Orgamas itu pengorganisasian masyarakat. Lanjut ke yang ketiga ada Cantif dan Sipro. Cantif itu adalah perencanaan partisipatif, dan Sipro itu sinergi program. Terakhir ada Pepro dan Monef. Pepro ini pelaksanaan program, dan Monef ini monitoring evaluasi. Nah, ini itu ini itu adalah mengelilingi masyarakat ya. Jadi siklus riset aksi pada masyarakat itu. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama soswal, sosialisasi awal. Tahapannya ada 3. Yang pertama observasi dan transek. Yang kedua soswal tingkat basis, dan yang ketiga soswal tingkat desa. Nah, dalam tahap soswal ini di sini kita menyampaikan tahapan siklus yang tadi siklus gitu. Nah, kita mampu mengkomunikasikan tentang siklus Sisdamas kepada masyarakat secara personal pada saat transek dan observasi partisipatif. Nah, dilaksanakan soswal ini pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Yang kedua ada RW, rembuk warga. Nah, dalam rembuk warga ini masyarakat harus terlibat dalam proses tahapan tersebut, yang dimana ada menerima dan komitmen sama dengan aksi. Nah, rencana kerja tindak lanjut menggunakan pertanyaan 5W dan 1H. Nah, proses tahapan RW ini ada amati, renungkan, lakukan, evaluasi, dan modifikasi. Dan yang ketiga ada refso, refleksi sosial. Nah, dalam refso ini kita mengumpulkan file data-data menjadi referensi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah itu sebagai contoh ya, kita menyediakan kertas metaplan atau A4 dibagi menjadi 3-4 bagian. Lalu bagikan kepada masyarakat, suruh mereka menulis satu permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Setelah selesai, tempel kertas-kertas yang sudah ditulis oleh masyarakat di dinding supaya masyarakat melihat apa saja sih yang ditulis oleh yang lainnya gitu, masalah-masalah yang terjadi di sekitar gitu. Nah, kemudian kategorisasikan, contoh misalkan ini masalah lingkungan, ini masalah ekonomi, dan ini masalah sosial. Nah, kemudian ada mencari akar penyebab masalah. Nah, gunakan kata tanya why, kenapa gitu, kenapa ada masalah ini gitu. Nah, kebanyakan akar masalah ini adalah
moral seperti itu. Yang ketiga ada indikator keberdayaan menurut masyarakat. Terus kita tanya kepada masyarakat, mencari tahu keberdayaan masyarakat. Apa sih, siapa sih orang yang berdaya itu? Bagaimana sih orang yang berdaya itu? Mereka sanggup gak jadi orang yang berdaya gitu? Tanya kepada masyarakat. Namun intinya dalam indikator keberdayaan itu biasanya adalah kemajuan moral. Yang keempat ada harapan masyarakat. Tanyakan harapan masyarakat, harapan pada diri sendiri, harapan pada masyarakat sekitar, dan pemerintahan. Dan yang terakhir ada menyusun RKTL, rencana kerja tingkat lanjut. Nah, tanyakan kapan bertemu dan berkumpul lagi. Jadi nanti setelah itu akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun substansi refleksi sosial ini adalah menggabungkan rasionalitas dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat teman-teman ada PESO, pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial ini yaitu proses penggambaran masyarakat yang sistematik. Lalu kemudian di dalam tahapan ini ada pengumpulan data dan informasi profil dan masalah sosial masyarakat. Nah, data yang dibutuhkan tuh apa aja sih? Yang pertama ada potensi, yang kedua ada masalah, dan yang ketiga ada kebutuhan. Nah, contoh dalam PESO ini, satu, membuat peta tematik. Peta tematik itu isinya data yang sudah divalidasi. Kemudian ditabulasikan, membuat tabulasi data, lalu menggunakan triangulasi data saling mengkonfirmasi, lalu kemudian membuat organisasi masyarakat, dan kemudian setelah itu data yang sudah jadi dan ada berikan kepada orgamas tersebut, organisasi masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada orgamas. Jadi ya, organisasi masyarakat. Nah, di orgamas ini masyarakat siap menjadi duta pemberdayaan tersebut gitu. Kalau misalkan si A, si B, si C sudah terpilih gitu menjadi menjalankan organisasi tersebut, mereka harus siap menjadi duta pemberdayaan. Nah, dalam orgamas ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, memilih organisasi yang relevan dan sehat. Organisasi yang sehat itu yang seperti apa sih? Yang seperti mengetahui, setiap orang mengetahui peran-perannya gitu, peran-peran dalam organisasi tersebut. Kemudian identifikasi tokoh kunci, pilih salah seorang sebagai tokoh kuncinya. Lalu ada menggerakkan orgamas. Nah, membuat orgamas ini semakin aktif dan berkembang dalam memberdayakan lingkungan sekitar. Lalu kemudian ada membangun komitmen pemberdayaan. Dan yang terakhir ada menyusun RKTL dari data yang sudah diberikan di atas. Organisasi yang baik dan sehat itu ada seperti ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Jadi tersusun rapi. Nah, itu baru yang disebut organisasi yang baik dan sehat. Kemudian ada cantif, perencanaan partisipatif. Dalam tahapan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, melaksanakan dan menciptakan program. Jadi kita tuh kayak mau bikin program apa gitu. Terus membuat dorantif, dokumen perencanaan partisipatif. Nah, dalam suatu program harus ada beberapa kegiatan. Contoh, program 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kan saat ini sedang marak wabah COVID-19. Nah, kan itu program tuh 3M. Nah, kegiatannya, satu, membagikan masker. Nah, masker ini pun ada beberapa tahapan, kayak model masker yang kayak gimana, mau harganya yang berapa, dan jumlah maskernya mau berapa gitu. Kemudian ada menyiapkan sabun dan hand sanitizer. Nah, kegiatan-kegiatan ini ditabulasikan dengan rumus V kali F kali harga, volume kali frekuensi kali harga. Nah, kemudian ada SIPRO, sinergi program. Dalam hal ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, penetapan kegiatan, penyusunan proposal oleh Pokja, sinergi dengan Musrenbang, fasilitas kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan yang terakhir menggalang keswadayaan masyarakat dan menyusun RKTL. Nah, teman-teman, kita lanjutin ya. Memang tadi sudah berkurang, sekarang kita lanjutkan. Ulangi lagi dari Pemprov ya, pelaksanaan program. Nah, di mana dalam kegiatan ini atau dalam tahapan ini kita melakukan beberapa hal. Yang pertama ada pembagian tugas, ada tim pelaksana dan tim pengawas
jelas dibagi menjadi 2 ya. Lalu kemudian ada mengadakan sosialisasi kegiatan. Lalu pelaksanaan program secara partisipasi. Jadi seluruh warga menjadi partisipan gitu. Lalu membentuk organisasi pemeliharaan program, dan yang terakhir menyusun RKTL. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang terakhir atau siklus yang terakhir ada monitoring evaluasi. Di mana jika melakukan monitoring evaluasi ini kita dan masyarakat sekitar menggunakan analisis SWOT. Nah, dalam tahapan ini kita perlu melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah rembukan warga untuk monitoring evaluasi ini oleh organisasi masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian laporan tim pelaksana dan pengawas. Nah, tadi kan udah dibentuk tuh tim pelaksana dan tim pengawas. Lalu kemudian mereka melaporkan hasil evaluasi yang telah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar. Lalu kemudian menyusun rekomendasi, refleksi bersama, dan yang terakhir menyusun RKTL. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman dari nomor 3 ini kita dapat ketahui ya bahwa pemberdayaan yang berhasil adalah ketika semua tahap sudah dilaksanakan dan kita sebagai fasilitator itu menjadi orang asing kembali gitu. Jadi udah keluar dari warga itu gitu. Jadi kita bukan jadi fasilitator lagi, tapi kita menjadi orang asing lagi. Nah, ketika kita menjadi orang asing lagi dan kembali, program-program yang telah kita buat bersama masyarakat itu dan kegiatan-kegiatannya pun masyarakat terus berlanjut gitu. Jadi program dan kegiatannya terus berlanjut walaupun sudah tidak ada kita di situ sebagai fasilitator gitu. Jadi masyarakat sendiri yang menggerakkan dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Itulah pemberdayaan yang berhasil. Nah, lanjut kepada nomor 4 ya teman-teman. Nomor terakhir. Pertanyaannya, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diberikan kemampuan dan keberdayaan atau empowering dengan menyusun rekayasa sosial mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Mesir sebagaimana terungkap dalam Al-Quran ayat 54 dengan konsep at-tamkin. Nah, di sini perintahnya adalah tonton dan pelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian analisis adat tentang film tersebut dalam perspektif pemberdayaan. Kemudian susun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Di sini dosen mata kuliah riset aksi yaitu Bapak Ronas telah mengirim beberapa link film Nabi Yusuf di YouTube, di mana di situ ada 34 episode yang harus kita tonton dan pelajari. Nah, analisis saya terhadap film tersebut yaitu dibacain aja ya karena sudah ditulis. Nah, kisah dalam film ini bermula ketika Nabi Yakub alaihissalam berdakwah dan menyebarkan kitab Samawi atau kitab Tauhid kepada penduduk Mesir yang saat itu mereka percaya kepada Ishtar Agung. Nah, Ishtar Agung ini adalah patung atau disebut dewa gitu ya sama penduduk masyarakat itu. Nah, di mana si Ishtar Agung itu di dalam kuil itu ada yang bernama Ishtar. Kayak Ishtar itu kayak disebut sebagai kayak tabib gitu atau bidan gitu. Soalnya masyarakat kalau misalkan anaknya sakit atau siapapun yang meminta pertolongan gitu untuk kesembuhannya pasti pergi ke kuil Ishtar Agung dan meminta tolong kepada si Ishtar ini gitu. Nah, bersamaan dengan itu Nabi Yakub kan punya istri 4. Nah, salah satu istrinya itu adalah ibunda Rahil. Nah, di mana Rahil ini akan melahirkan. Nah, Rahil dan Nabi Yakub ini sudah menantikan kedatangan anak yang dikandungnya itu selama 11 tahun. Jadi selama 11 tahun mereka menantikan buah hati mereka ada di muka bumi ini gitu. Jadi Allah ngasih anak gitu kepada Nabi Yakub dan ibunda Rahil setelah mereka menunggu selama 11 tahun lebih. Nah, saat itu perselisihan antara Nabi Yakub dan Ishtar si bidan kerajaan ini terjadi, di mana waktu Nabi Yakub
berdakwah gitu ya, menyebarkan agama samawi ini. Kan beliau kan apa tuh namanya teh, mengkritiki si Istar Agung gitu. Kenapa kalian menyembah patung atau berhala buatan kalian gitu. Nah, ngebuat si Istar ini marah gitu, dan orang-orang kuil marah. Nah, Istar bilang, terkutuklah kau Nabi Yakub dan sekeluarga gitu. Nah, jadi pas Ibunda Rahel mau melahirkan itu, kondisinya sangat buruk. Nah, masyarakat tuh berkumpul di depan rumahnya. Lalu masyarakat bilang, kayaknya ini Ibunda Rahel ini dapat kutukan deh dari Istar Agung gitu. Yang mana dulu Istar pernah bilang gitu. Nah, setelah itu karena Ibunda Rahel pingsan dan tidak bisa melanjutkan untuk melahirkan gitu ya, jadi kondisinya amat buruk. Sedangkan Nabi Yusuf pergi gitu, bukan bertapa ya istilahnya, pergi menyendiri dan berdoa meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, jika memang ini takdir untuk anak dan istriku, tolong hamba ikhlas, tetapi intinya mah kita sedang ada perselisihan. Aku hanya ingin kau memberikan mukjizat gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, karena kondisinya semakin buruk, ayahanda Ibunda Rahel ini bingung gitu ya. Jadi dia tuh kayak, masyarakat bilang udah minta tolong aja ke si Istar gitu, Istar dan paling ini gitu, bagus gitu. Nah, terus si bapaknya Rahel itu termakan omongan masyarakat dan memanggil Istar. Nah, pas Istar datang tuh ke rumahnya, Nabi Yakub pun ada datang gitu, selesai menyendiri itu. Katanya, aku tidak perlu bantuanmu, aku punya Tuhanku gitu, kata Nabi Yakub. Setelah perselisihan itu pokoknya Istar pulang lagi ke kuil dan dia muja-muja lagi kayak mau muja-muja Istar Agung gitu, kayak terkutuklah cenah Rahel dan anaknya gitu-gitulah pokoknya ya. Dan Nabi Yakub terus berdoa. Nah, lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, Rahel pun melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Yusuf oleh Nabi Yakub. Lahirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibarengi oleh turunnya hujan yang pada saat itu masyarakat penduduk sana sangat-sangat menantikan hujan tiba karena mereka akan menghadapi musim paceklik. Nah, itulah mengapa dari awal mula lahirnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah membawa berkah bagi semuanya. Masya Allah ya. Lalu tahun demi tahun berlalu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Tampan rupanya, baik akhlaknya, menjadikan ia idaman setiap wanita. Pun beliau lebih disayang dan dimanjakan oleh ayahnya Nabi Yakub ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Oleh sebab itu, menjadikan saudara-saudaranya ini iri dan dengki. Ya. Kenapa saya harus yang dimanjakan oleh ayah? Nah, seiring berjalannya waktu, bisa kita lihat dalam perspektif pemberdayaan bahwa semua ini terjadi berawal dari mimpi beliau atau mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dibuang ke sumur, dijadikan budak, difitnah, dipenjara hingga menjadi penguasa Mesir yang luar biasa yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran di jalannya. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diangkat sebagai bendahara dan penanggung jawab pertanian Mesir. Jadi beliau sangat dipercayai oleh Raja Mesir karena kepercayaan diri dan kesempurnaan akhlaknya. Nah, dengan tugas yang beliau emban, yakni menangani penyimpanan gandum pada masa kesuburan dan mengatasi musim paceklik yang akan terjadi dalam waktu 14 tahun ke depan, sebagaimana yang telah beliau mimpikan itu. Nah, terus ada pun susunan tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu diantaranya adalah satu, beliau membuat infrastruktur umum, diantaranya adalah lumbung-lumbung tempat penyimpanan bahan makanan dan irigasi. Lalu yang kedua adalah menyimpan bahan pokok
membuat lumbung itu lalu dimasuki makanan-makanan itu semua dari masyarakat gitu. Masyarakat menyimpan persediaan makanan. Nah, lalu mengefektifkan penerimaan zakat dengan keringanan-keringanan bagi masyarakat wajib pajak. Kenapa harus diadakan zakat? Karena waktu itu dalam pembangunan itu butuh dana gitu, jadi harus mengefektifkan dana. Lalu ada pada saat masa paceklik tiba, beliau memberikan bantuan bahan pokok makanan kepada seluruh masyarakat. Jadi makanan-makanan yang sudah ada di lumbung tadi ketika musim paceklik bisa diambil gitu sama masyarakat. Alhamdulillah, seperti itu saja untuk nomor 4. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton dan tentang video saya. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.